Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlela dengan NIM 6670250029. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan isi jurnal yang berjudul Menelisik Program Pembangunan Nasional di Era Pemerintahan Soeharto. Nah, itu karyanya Bung Yebe Masan Mairudin dan membandingkannya dengan 5 jurnal internasional. Nah, jurnal ini menjelaskan bahwa pembangunan di masa Orde Baru itu berfokus pada 3 hal utama yang disebut trilogi pembangunan, yaitu pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Nah, pemerintah juga menjalankan pembangunan lewat kebijakan ekonomi makro, perubahan struktur ekonomi, program keluarga berencana, dan menjaga stabilitas politik. Nah, hasilnya memang ada kemajuan, tapi seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Nah, tetapi juga banyak masalah muncul seperti kesenjangan, terus sentralisasi kekuasaan, serta pembatasan kebebasan politik. Nah, kalau dibandingkan dengan 5 jurnal internasional, yang pertama itu ada dari Samuel Huntington. Ia mengatakan bahwa negara berkembang butuh stabilitas agar bisa maju. Nah, ini tuh mirip dengan pola Orde Baru yang menekankan stabilitas, tapi bedanya Huntington itu menekankan stabilitas lewat penguatan lembaga politik, sedangkan Orde Baru cenderung memakai cara-cara kontrol dan tekanan. Jadi idenya itu sama, tapi caranya itu berbeda jauh. Nah, lalu jurnal yang kedua itu dari Amartya Sen, menjelaskan bahwa pembangunan bukan hanya soal ekonomi ini, tapi juga harus memberi kebebasan kepada rakyat. Nah, jika dilihat dari jurnal Bung, pembangunan Orde Baru memang meningkatkan ekonomi, tapi justru membatasi kebebasan rakyat nih, karena artinya model pembangunan Orde Baru bertentangan dengan konsep pembangunan menurut Sen ini, karena terlalu fokus pada angka pertumbuhan dan tidak memperhatikan hak warga. Nah, selanjutnya yang ketiga ada dari Joseph Stiglitz, mengkritik negara yang terlalu cepat membuka diri terhadap investasi asing tanpa membangun ekonomi dalam negeri. Nah, ini tuh sangat cocok dengan jurnalnya Bung atau dengan kondisi Orde Baru. Indonesia saat ini tuh banyak menarik investor asing, tetapi pondasi ekonominya itu lemah, sehingga ketika krisis 1997 terjadi, semuanya itu runtuh. Jadi pendapat Stiglitz sangat relevan karena liberalisasi yang terburu-buru membuat negara itu rentan. Nah, yang keempat itu ada dari Dani Rodrik, membahas bagaimana industrialisasi itu seharusnya dilakukan secara bertahap dan melibatkan banyak lapisan masyarakat. Sementara itu, Orde Baru itu hanya mengandalkan konglomerat besar dan kebijakan yang sangat terpusat. Akibatnya, banyak daerah dan pelaku ekonomi kecil tidak ikut berkembang. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa pembangunan Orde Baru itu tidak hanya sesuai dengan prinsip pembangunan industri yang sehat menurut Rodrik. Nah, yang terakhir itu adalah dari John Bongartz, membahas pentingnya kebijakan kependudukan yang memberikan pilihan bagi masyarakat. Nah, bukan yang memaksa. Dalam jurnal Bung Yebi, program KB Orde Baru memang berhasil menekankan angka kelahiran, tetapi dilakukan dengan cara yang sangat top down dan tidak memberi ruang besar bagi masyarakat untuk memilih. Nah, ini bertentangan dengan pendekatan KB yang lebih manusiawi menurut Bongartz. Nah, dari semua perbandingan ini bisa disimpulkan bahwa jurnal utama itu menggambarkan pembangunan Orde Baru sebagai pembangunan yang cepat, tetapi kurang memperhatikan aspek demokrasi, kebebasan, dan pemerataan. Nah, 5 jurnal internasional tadi menunjukkan bahwa pembangunan yang baik seharusnya tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melibatkan rakyat, menghargai kebebasan, memperkuat lembaga politik, dan membangun ekonomi yang kokoh dari bawah. Karena tidak mengikuti prinsip-prinsip itu, pembangunan Orde Baru pada akhirnya rapuh dan mudah runtuh ketika krisis terjadi.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.